telat dikit. Ini Afi tadi dia makan kuaci dulu. Ya. Oke. Kenapa Fel? Apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kalian gimana? Ya gitu lah ya. Ya Begini begini aja. Cengengesan banget nih, biasanya cengengesan lagi sedih sih. Oh gitu. Gini sih, tau gak sih? Jadi kemarin banget itu aku Bentar, kita kenalan dulu nggak sih? Kenalan oh dulu. iya benar. Emang ada siapa? Ada penonton. Penontonnya baru sadar. Kita penonton, kita pembicara, kalian yang nonton. Bentar. Nah, Oke. tagline-nya coba intip dulu di sana. From trending to happy. Hai guys, jadi aku Nadia Veganasari, kalian bisa panggil aku Ferin. Hai guys, kenalin nama aku Ale, kalian bisa panggil aku Ale. Halo guys, nama aku Hafiza Ariani, kalian bisa panggil aku Hafiza. Oke. Balik lagi back to the topic ya guys. Jadi kemarin itu, barusan banget kemarin ini, aku itu entah dari mana ini, ada salah satu followers atau temen aku, dia tuh literally pakai foto aku, terus nggak tahu kenapa tiba-tiba ada dia gitu di sebelahnya. Jadi kayak random aja. Iya, aku bahkan nggak ingat pernah foto sama dia. Jadi Iya. nggak terus habis itu dilihat sama cowokku kan mau follow dia juga. Jadi langsung, kamu emang pernah foto sama dia? Kapan? Kenapa sampai pelukan kayak gitu? Ketuduh Waduh, guys. Konyol ini. pusing banget aku. Gimana menurut kalian? Tapi itu kayaknya AI sih, Fel. Iya, bajunya benar mirip-mirip banget sama kamu atau enggak? Mirip banget sumpah. Jadi kayak, ini kapan aku foto sama dia? Aduh, oh AI sih harusnya. Tahu nggak sih Polaroid AI yang lagi rame? Apa itu Polaroid AI? Kamu tahu nggak? Nggak tahu. enggak, yang mana? Itu tuh setahu aku kita bisa request foto Polaroid lewat salah satu AI. Jadi kita tinggal nulis prompt aja, minta dibikinin kayak gimana, minta foto pelukan atau gimana. Jadi kayak foto kamu sama orang yang pengen kamu gabungin itu bisa di blend jadi satu, terus hasilnya bisa Polaroid sesuai sama prompt kita. Berarti nggak harus Polaroid juga bisa ya? Iya, tapi maksudnya yang lagi rame sih Polaroid. Tapi kamu harusnya udah tahu nggak sih berita? Kayaknya aku pernah denger deh, kayaknya aku pernah lihat trendingnya. Kalau nggak salah itu pemain timnas kalau nggak Iya, salah. benar. Kayak Oh ya? jadi tuh karena kan follow pemain timnas nih ya. Jadi Anak bola. ya jadi anak bola banget. Jadi ada salah satu pemain timnas itu namanya Justin Hubner. Justin Hubner ya, yang sama Yang Kamari. Kamari, bukan sama kamarinya ya? kecil, Kamari kecil. Iya si Justin. Jadi si Justin Verkopen. Iya, jadi berkorban. Jadi Justin itu agak instagramnya dia tuh kayak keberatan banget sama trending ini. Dia nggak suka sama trending ini. Jadi bahkan sampai ada kamu tadi notice ada yang luka dia, kan ada yang sampai ciuman. Oh iya, itu parah, itu parah. Iya, anjir aku baru tahu. Astaga. Berarti kayak idol K-pop gitu yang banyak fansnya malah lebih rentan ya, apalagi Iya, K-pop kan lebih banyak ya dari banyak sisi Apalagi gitu kan. berarti kalau kan kita minta ya sama AI-nya buat bisa dingin fotonya gitu. Berarti Akses pribadi. Harus akses pribadi juga ya. Iya, makanya itu kan sedikit bahaya ya, soalnya kita ngasih izin untuk mereka seakan-akan kayak ngasih izin untuk ngasih data pribadi gitu, ada akses untuk melihat kita gitu. Berarti AI udah bisa ini ya, udah bisa ngebaca muka terus habis itu ditempel gitu ya. Itu sama juga. kayak gerak-geriknya juga flawless, maksudnya Iya, bisa natural mereka gitu bisa nggak sih? bikin sebagus mungkin. Nah kemarin itu aku tanya kan sama followers aku di Instagram. Nah ini tuh kok bisa sih kayak gini? Nah terus aku belum lihat sih, coba ya aku lihat ya. Oh ini ada yang nge-reply. Sebentar. Apa nih? Oke, kalau dilihat dari videonya temen aku, Gaza namanya itu, gimana menurut kalian? Jadi kalau dilihat-lihat dari semenyeramkannya AI, ternyata masih ada yang bagus-bagusnya, masih Iya. ada sisi positifnya ya. Iya, jadi kalau kita dengar tadi dari pendapatnya Gaza ya, jadi dia nerangin kalau ada sisi positifnya AI, yaitu kalau misalnya ada keluarga kita yang meninggal, jadi kita bisa kayak disandingkan gitu ya bersama dia, jadi kita kangennya, rindunya, momen-momennya itu terbantu sih. Betul. Apalagi yang let's say dia udah lama ditinggalin sama ortunya gitu. Waktu dia kecil, terus waktu dia sudah besar sekarang dia berangan-angan untuk foto keluarga atau foto sama ayah ibunya. Terus
akhirnya bisa dibantu dengan AI ini. Jadi walaupun sedih, at some point dia juga seneng karena bisa ngeliat itu walaupun harus lewat AI. Iya. Oh, jadi meskipun fotonya pas dia masih kecil, Ya. terus sekarang misalnya katakanlah sekarang dia udah besar ya, sekitar 20-30-an, sedangkan dia fotonya pas masih umur 6-7 tahun gitu, berarti bisa ya kayak gitu. Bisa sih, Bisa harusnya. sih. Foto kita sekarang sama mungkin foto mendiang siapa gitu. Keluarganya. So jadi AI ini benar-benar ada yang positif, ada yang negatif banget ya. Jadi tergantung kitanya, kita mau menanggapi AI itu gimana. Bagusnya sih Kak, jangan disalahgunakan ya, apalagi Iya. teknologi kan harusnya progres yang bukan regres. Tapi ini nggak sih, menurut kalian ini apa namanya yang sempat viral beberapa waktu lalu itu, aku pernah lihat salah satu followersnya Mbak Imbong itu tuh sempat katanya menang giveaway di video call gitu loh sama Mbak Oh my Imbong. God, Terus beneran habis itu- video call? Iya, Saya maksudnya. bohong juga. Terus maksudnya dia tuh sampai literally nyariin alamatnya Mbak Imbong, terus sampai ke rumahnya Mbak Imbong buat konfirmasi itu kayak minta-minta gitu loh. Dan ternyata sama Mbak Imbongnya sendiri dia bilang, saya nggak pernah bikin video kayak gitu. Nah itu gimana tuh? Masa AI juga? Apa gimana? Kemungkinan besar juga Mungkin AI ada sih. juga sih. Tapi kayak sebum itu ya sampai bikin video call, sampai tanya jawab sama orangnya. Oh, emang bisa Ngobrol sampai gitu. tanya. Kayak aku pernah lihat deh videonya, tapi aku Ahmad. belum. Iya, aku lihatnya Raffi Ada Ahmad. Raffi Ahmad, Bukan tapi yang Mbak Ibu. kasihan soalnya jadinya kenapa ya, kena dampak tuh orang-orang yang kurang paham teknologi kan. Oh gitu ya? Iya, jadi kayak gerak bibirnya tuh mereka bisa bikin sama, tapi terus orangnya juga sama. Tapi sebenarnya itu AI itu bohong. Bahkan suaranya juga katanya tuh mirip banget. Jadi kan kasihan ya kalau orang-orang yang nggak tahu, apalagi kalau yang orang-orang tua yang biasa Bener-bener baru barusan itu ya. orang awam barusan pegang HP. Misalnya kayak opaku ya, opaku ini kan barusan banget main TikTok. Nah, opaku tuh main TikTok guys, iya. Dan ternyata di salah satu TikToknya itu ada orang jualan madu. Nah, yang jualan Oke, madu aku ini, tahu. oh ya. Nah, orang yang jualan madu ini dia tuh pakai suaranya Raffi Ahmad sama Najwa Shihab. Oh, tahu. Aku udah lihat. Trending di FYP kalian. Iya. Terus habis gitu opaku tuh sampai bilang gitu loh ke aku sama ke mamaku tuh bilang, tolong beliin ini dong gitu. Ini lo dipakai sama Raffi Iya, Ahmad, sama sama Najwa Najwa Shihab. Shihab. Jadi tolong beliin madu ini gitu. COD aja nggak apa-apa gitu. Coba lihat dulu videonya apa ini beneran madu 100% atau madu campuran atau kayak gimana gitu kan. Kan kita nggak asal beli juga gitu. Nah, pas dilihat videonya, jadi itu masih beberapa tahun lalu ya kalau nggak salah itu, jadi gerak mulutnya sama suaranya tuh beda, tapi suaranya tuh bener-bener Mirip suaranya banget Najwa Shihab. Makanya jadi kayak ini kok bisa sih Najwa Shihab ngepromosiin kayak gini terus, dan mereka tuh pinternya cari marketnya itu orang-orang tua gitu loh. Iya Menurut kalian sih. kayak gimana? Yang baby boomers gitu ya. Yang barusan kayak pegang HP, terus habis itu mereka lihat hal-hal yang kayak gitu kan gampang banget kepancing ya. Berarti video AI ini juga bisa buatin bisnis ya sama mereka ya. Iya Selalu ada peluang. Iya, ada cuannya. Tapi kan berarti nggak ini ya, apa namanya, nggak terlalu habis makan biaya banyak ya jadi. Iya, yang gara-gara Iya, nggak ada budget marketingnya ya. Sama ads-nya. Tapi Jadi tinggal kasihan super banget AI suaranya aja. juga nggak sih? Suara dia kepake, tapi kan nggak tanpa isi kayak gitu. Kalau kalian, menurut kalian kayak gimana? Itu perlu pakai copyright atau kayak gimana gitu nggak sih? Menurut aku harusnya itu tidak terjadi in the first place. Jangan disalahgunakan lah ya. Soalnya waktu itu nonton juga kayak sorry ini suara Najwa Shihab, tapi kan Najwa Shihab mempromosikan madu hutan gitu. Terdengar aneh gitu. Ternyata memang beneran AI. Berarti meskipun dapat izin pun harusnya itu nggak ada etika kan? Harusnya etikanya nggak kayak gitu kan? Nggak boleh gitu. Etika dan apalagi diperjualbelikan. Oh iya, bener lagi. Dia dapat keuntungannya. Iya. Oh iya ya. Itu bisa dilaporin nggak sih hasilnya? Dapatnya apa? UITE ya berarti kalau dilaporin kayak gitu ya. Tahu siapa kita tanya anak hukum. Boleh nih. Siapa tahu penonton kita ada yang iya. Boleh banget komen di bawah sini. Boleh, Kira-kira apakah hal-hal seperti ini ada undang-undang pelanggarannya atau kena copyright, hak cipta atau apa? Aku tadi juga sih, itu kan tadi yang foto itu pakai AI. Nah itu tuh berarti kita bisa generate prompt-nya nggak sih? Bisa. Nah itu kayak gimana ya? Kalian tahu nggak? Kayaknya temanku ada yang bisa deh. Oh, Jadi gitu. kemarin dia bikin status WA gitu. Oh ya? Dia bikin nge-share prompt-nya, prompt bikin AI, bikin polaroid AI. Oh bikin keluar Panjang nggak? Panjang banget. Kayaknya Sedetail itu mas? iya sedetail itu deh. Tapi aku kurang tahu juga ya. Gimana kalau kita tanyain sama teman aku aja? Boleh. Buat nanyain gimana caranya buat prompt AI yang baik. Boleh. Boleh. Oke, kita tanya dulu ya. Halo semua, di sini saya akan
menjelaskan bagaimana sih cara melakukan generate AI pada gambar yang ingin kita buat atau kita inginkan untuk kita edit. Yang pertama yang kita lakukan adalah membuka aplikasi atau website AI generator. Untuk yang saya gunakan saat ini menggunakan AI yang umum yaitu ChatGPT. Untuk langkah kedua pada AI ChatGPT ini kita bisa melakukan add file atau add foto pada device kalian. Yang pertama saya akan melakukan add pada gambar teman saya. Yang kedua akan saya add foto yang ingin kita generate. Untuk langkah yang ketiga kita bisa menggunakan prompt yang kita inginkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan sesuai apa yang kita inginkan. Di sini saya sudah menyiapkan salah satu prompt yang sangat detail yang ingin saya buat. Langsung saja saya salin di sini. Setelah membuat kalimat pada generate AI ini atau menggunakan prompt ini, kita bisa langsung melakukan generate pada menu ini. Kita tunggu sebentar ya. Maaf ya, saya lumayan lemot. Kita tunggu sebentar. Selain foto atau contoh yang saya gunakan, kalian juga bisa menggunakan foto dengan idola kalian atau kartun atau apalah yang ingin kalian buat. Kalau udah cocok atau ada yang kurang bisa kalian tambahkan sedetail mungkin yang ingin kalian butuhkan, seperti memberi tema pada apa yang kita lakukan, seperti menambahkan pencahayaan atau lightning, dan juga bisa ke menu yang lain yang lebih detail. Kalau udah cocok tinggal klik download dan gambarnya bisa langsung tersimpan ke device kalian masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan bagaimana cara membuat generate AI pada aplikasi ChatGPT yang saya lakukan. Terima kasih dan sampai jumpa semua. Oh, jadi gitu. Prompt kakak keren sama enggak ya? Soalnya lumayan panjang juga. Iya ya, tapi hasilnya juga detail banget ya. Iya, sesuai dengan prompt lah. Apalagi kalau ini ya, tadi aku lihat kalau misalnya fotonya itu jelas mukanya, terus di generate itu justru bisa lebih mirip gitu loh. Gimana nih, setelah lihat tutorialnya, kalian pada mau nyobain nggak? Kamu mau nyobain nggak, Le? Jujur aku takut sih. Karena aku kan kasih izin kan akses itu. Data pribadiku. Terus kamu gimana, Pel? Kalau aku ini ya, kalau aku lebih ke mikir gimana ya perasaan public figure yang benar-benar mukanya udah publish kemana-mana, terus habis itu mereka kan berarti di datanya ada juga nih data fotonya gitu kan. Terus kalau orang-orang yang jahat itu nyalahgunain lagi itu kayak ada pressure sendiri sih, apalagi itu ngarahnya ke privasi ya. Betul. Berarti kita harus, apalagi yang tadi dengar cerita opamu itu, harus ngasih pembelajaran sama opamu dan semuanya kali ya, semuanya itu harus literasi digitalnya itu ditingkatkan juga, ya melek teknologi. Boleh banget kalau misalnya mau pakai AI buat fun atau buat referensi yang bermanfaat. Tapi kalau itu melanggar etika, baik etika manusiawi, etika bisnis, privasi, apalagi dijadiin cuan, itu lebih baik mikirin lagi karena itu dampaknya banyak ya, banyak orang gitu. Oke, I think itu aja ya, gitu ya. Kita udah lumayan nih durasinya. Itu cuma ya perkara AI doang, banyak banget yang membahas. Benar, dan ini masih banyak banget sih. Ya kan? Benar, banyak banget. Karena AI nggak pernah mati. Benar lagi. Terus berkembang terus kan AI itu. So I think that's all from us. Perlu nggak kita sebutin tagline kita lagi? Boleh. Buat closingan ya from trending to epic. Oke. From trending to epic.